Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Fitria Maharani, NIM-nya 220/301. Di sini saya akan menjelaskan tentang accurate, untuk memenuhi tugas dari Pak Tamul. Nah, di sini kalian buka dulu nih accurate-nya di accurate.id. Terus ini aku udah masuk, udah login juga. Terus ditambah di sini data usahanya. Kita lihat di modul dulu, di modulnya ini. Lihat di modulnya. Tuh, langsung diisi nama perusahaannya. Terus bidang usahanya itu kita pilih authors. Terus simpan. Kalau udah lanjutkan. Nah, di sini kita langsung isi aja informasi perusahaannya. Ini kategori usahanya distributor. Terus tanggal mulai datanya itu dilihat di modulnya. 31 Desember 2018. 31 12 2018. Metode persidangan itu pakai Vivo. Selanjutnya. Nah, di sini kita centangkan ini karena kita bakal impor akun perkiraan. Terus pilih selesai. Nah, ini udah masuk. Terus di sini di modulnya kita lihat dulu. Di sini kita masukin informasi perusahaan dulu. Terus kita balik ke accurate. Terus pilih ke pengaturan, terus ke referensi. Terus diisi telepon faksimilinya, terus emailnya juga. Telepon. Emailnya. Masukin, jangan lupa alamatnya. Ini DKI Jakarta. Terus kode posnya 14360. 14360. Terus klik simpan. Kalau udah, next-nya kita kan masih ngisi informasi perusahaan ya. Tuh. Terus selanjutnya itu kita masuk ke selanjutnya, ke kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi itu pertama masuk ke perusahaan, terus ke mata uang.
karena dia masih pakai transaksinya itu pasti pakai mata uang Singapura dolar. Kita cari SGD, terus klik simpan. Kalau udah, lanjutnya tuh kebijakan akuntansi yang penjualan ini pilih ke perusahaan, pilih ke pengaturan, maaf, preferensi, terus pilih fitur. Di sini perusahaannya kita pakai untuk di yang perusahaan itu. Kita lihat di sini di modulnya. Nih, ini ya yang perusahaannya. Jadi kita centang yang ini pajak, ini kita centang persetujuan, centang anggaran dan target. Jadi penjualan, lihat lagi di modulnya. Nah ini. Terus yang penjualannya itu dicentang yang ini yang centang aja, dicentang, ini juga diancentang. Terus di pembelian, dan centang ini, di persediaan, centang ini sama multi satuan barang. Terus klik simpan. Selanjutnya kita bakal impor daftar akun. Pertama, daftar akun itu ke belum. Oh, ke perusahaan. Ke buku besar, terus akun perkiraan. Terus penciptaan klik yang tanda hijau ini, terus klik impor data dari Excel. Kita cari dulu. Nah, next-nya itu kita klik yang tadi, bentar. Klik yang tadi, terus kita ambil daftar akun. Terus kita open. Terus kita klik unggah, lanjutkan. Terus ini kita centang, terus lanjutkan. Terus tunggu impor data dulu. Kalau udah berhasil diproses, tutup. Terus selanjutnya itu kita bakal impor daftar. Kita lihat di modulnya dulu, teman-teman. Kita bakal masuk ke daftar pemasok. Daftar pemasok. Pilih bentar. Ke pembelian, terus pilih pemasok. Terus kalau udah ini, kita ini ya, klik centang biru, terus impor data, impor dari Excel. Pilih Excel, terus pilih daftar pemasok, terus unggah. Lanjutkan. Kalau udah tutup, sekarang kita masuk ke daftar pelanggan. Kita cari pelanggan.
Nah, terus kita lanjut, kita mau masukin daftar pelanggan. Di sini kita masuk ke pembelian, penjualan, maaf. Kita masuk ke pelanggan. Terus kita pilih yang tombol hijau ini, terus pilih import data, import dari Excel. Masukin daftar pelanggan, klik open, enggak. Lanjutkan. Jangan lupa dicek list yang di atas, terus pilih lanjutkan. Kalau udah berhasil, tutup. Sekarang kita bakal nge-import daftar barang. Di sini kita ke persediaan, terus kategori barang dulu. Terus masukin kursi, disimpan. Meja, disimpan. Kalau udah, masukin kategori barang, habis itu ke gudang. Ini gudang depan, simpan, gudang belakang, terus simpan. Ini ya teman-teman nih. Nah, sekarang kita ke daftar barang, tuh kategorinya. Terus kalau udah, ke persediaan lagi, habis itu masuk barang dan jasa. Terus yang data ini, import data, import dari Excel, unggah, daftar barang, open, unggah. Lanjutkan, jangan lupa di checklist, lanjutkan. Oke, kalau udah berhasil. Terus tutup. Next-nya kita lihat modulnya lagi, itu ke kategori aset tetap. Ini kita pilih ke ini. Pilih ke aset tetap, kategori aset. Masukin daftar baru, kategori aset tanah. Simpan. Gedung, simpan. Peralatan, simpan. Kalau disimpan, masuk ke aset tetap, masuk ke aset tetap lagi. Terus masukin aset tetap. Terus kita masukin tombol hijau ini, klik, terus import data, import dari Excel. Setelah Excel, masukin daftar aset tetap. Unggah. Lanjutkan, lanjutkan. Katakan bahasa akses, tutup. Next-nya, kita bakal masuk ke fitur pembelian. Di sini nih, fitur pembelian tanggal 2 Januari. Bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang sebagai berikut. Meja persegi, meja bundar, meja kerja. Masuk pertama ke persediaan. Terus masukin ke permintaan barang. Udah, tanggalnya jangan lupa 0201 2019. Pilih barangnya itu dari meja persegi. Terus barangnya tadi 10. Lanjut, terus dari meja bundar. Meja bundar tadi mintanya itu 20. Lanjut. Terus meja kerja. Meja kerja 10. Lanjut. Kalau udah, tanggal dimintanya itu, jangan lupa tanggal dimintanya ya. Nih,
tanggal limitnya itu tanggal 3, lanjut. Lanjut. Kalau udah, klik simpan. Sip. Kita ke transaksi nomor kedua, tanggal 3 Januari. Tanggal 3 Januari. Perusahaan membuat PO atas pembelian barang dari bagian gudang kepada PT Senta Furniture dan PT Indah Jaya dengan data berikut. Masuk ke pembelian, terus ke pesanan pembelian. Cari pemasoknya itu pertama PT Senta Furniture. Tanggalnya 03/01/2014. Jadi barangnya itu meja bundar sebanyak 20 pieces. Harganya itu 95.000. Pajaknya jangan lupa, nanti pajaknya di sini aja. Diskonnya itu, PPN itu ganti ke 10%. Lanjut. Terus alamat kirimnya jangan lupa, karena nanti dia nggak bisa. Tanggal pengirimannya itu tanggal 4/11. Bisa di sini ya. Kalau udah, klik simpan. Terus yang kedua itu kepada PT Indah Jaya, tanggalnya itu 03/01/2019. Cari meja persegi 10, harganya 77.000. Lanjut, meja kerja, masukin 10 pieces juga, harganya 50.000. Lanjut, jangan lupa PPN diganti 10%. Lanjut, ini jangan lupa tanggal itu 04/01/2019. Kalau udah, klik simpan. Terus lanjut ke transaksi tanggal 4 Januari. Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Senta Furniture pada tanggal 1 Januari berikut. Surat jalannya, segala macam. Not pembelian penerimaan barang. Masuk ke pembelian, penerimaan barang. Terus pilih, cari pemasoknya dulu, tadi PT Senta Furniture. Tanggalnya 04/01/2019. Nomor terimanya tadi, nomor terimanya. Oh, belum. Nih, ambil dulu teman-teman, ambil pesanan. Masukin nomor terimanya yang tadi 9095. Yang ini. Terus ambil sama. Kalau udah, pengirimannya dengan mobil. Kalau udah, gudangnya jangan lupa diganti. Dia minta gudangnya itu gudang depan. Gudangnya ganti gudang depan. Lanjut. Kalau udah, klik simpan. Next-nya kita bakal ke transaksi
tanggal 5 Januari. Tanggal 5 Januari. Tanggal 5 Januari perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya. Debisan Pata Indah Jaya. Ternyata itu ke pembelian penerimaan. Ke faktur pembelian. Sorry. Maafnya ke pembelian, ke faktur pembelian. Terus dari pemasoknya tadi PT Indah Jaya. Dia masukin 05 01 2016. Terus kita pilih ambil penerimaan. Bentar. Sana. Lanjut pengirimannya dengan mobil box. Masukin nomor faktur dulu. Fakturnya masukin. Tanggal pengiriman. Jangan lupa ubah gudang. Gudang depan. Udah. Jangan lupa PPN-nya diganti jadi 10%. Terus pengirimannya pakai mobil box. Kalau udah, klik simpan. Next-nya kita ke tanggal 6 Januari. 6 Januari perusahaan melunasi utang PT Indah Jaya, nomor faktur INZ. Notnya pembelian, pembayaran pembelian. Bayaran pembelian. Cari pemasoknya. PT Indah Jaya. Banknya tadi tuh Bank Mandiri IDR. Tanggal bayarnya tanggal 1/2016. Nah, jadi kita lanjut karena tadi ada skip azan. Kita ke modul akurat nih. Kita masih di tanggal 6 Januari. Di sini pembelian, pembayaran, pembelian. Kita ke akurat, pembelian tadi ininya ke PT Indah Jaya, banknya Bank Mandiri. Jangan lupa diubah tanggalnya. Terus pilih ambil. Kita yang itu kita pilihnya itu yang IJINV 778 ini ya. Sesuai sama di modul nih. Faktur ini. Terus kita balik lagi. Nah, terus pilih metode bayarnya. Metode bayar itu pakai cek. Terus kita ambil nomor ceknya. Nomor ceknya itu yang ini. Nomor ceknya yang ini. Terus tanggal ceknya itu sampai tanggal 12/01/2019. Oke, kalau udah jangan lupa pilih ini itu pembayaran. Itu disimpan. Kalau udah, next ke tanggal 8 Januari. 8 Januari perusahaan menerima tagihan dari PT Center Furniture penerimaan barang tanggal 4 Januari 2016 nomor faktur pembelian Sentra 017. Barang yang diklaim menggunakan vendor jasa angkut yaitu Armada Express. Jadi pertama itu kita bikin Armada Express dulu. Masukin data Armada Express dulu, itu kita ke pembelian, masukin pemasok, pilih kategorinya umum, masukkan Armada Express. Kalau udah, klik simpan.
Kalau udah masuk, masukin ke pembelian, lanjut ke faktur pembelian. Nah, kita mau bayar. Ya, karena kita menerima tagihan. Jadi masuknya Armada Express. Nih, saya cari pemasoknya itu pada Center Furniture. Masukin 08/01/2019. Ambil penerimaannya, meja bundar. Terus dikirimnya nomor fakturnya jangan lupa. Terus ini cari beban angkut. Beban angkut pembelian, klik ya. Di tagihannya itu, tagih ke pemasoknya cari Armada Express, jumlahnya 500.000. Pilih lanjut. Kalau sudah, klik simpan. Tadi PPN-nya lupa. PPN-nya kita pakai 10% ya, teman-teman jangan lupa diubah. PPN-nya diganti 10. Bisa lanjut. Itu klik simpan. Next, kita di tanggal 9 Januari. Tanggal 9 Januari, perusahaan menerima tagihan dari Armada Express atau jasa pengirimannya. Terus ternyata nilai yang ditagihkan itu sebesar 475.000. Kita masuk ke pembelian, lanjut langsung faktur pembelian. Cari pilih pemasoknya itu, masukin Armada Express, ininya 09/01/2019, pilih ambil biaya pembelian. Pilih lanjut. Masukin fakturnya. Terus tanggalnya jangan lupa diubah. Biaya pembelian masukkan jumlahnya ternyata 475.000. Lanjut. Kalau udah, klik simpan. Lanjut ke tanggal selanjutnya, itu tanggal 10 Januari. Tanggal 10 Januari itu perusahaan melakukan deposit kepada PT Mulia Abadi 7.500.000 dengan nomor faktur sebagai berikut. Deposit ini nantinya akan digunakan perusahaan untuk menilai faktur lainnya. Masuk ke Santa Furniture, masuk ke pembelian, masuk ke uang muka pembelian. Pilih masuknya PT Mulia Abadi tanggal 10/01/2019. Nomor PO-nya uang mukanya masukkan 7.500.000. Nomor fakturnya masukkan. Total termasuk pajak, iya. Terus kena pajak juga, iya. PN-nya cari 10%. Kalau udah, pilih proses, terus pembayaran.
Kalau udah pembayaran, pilih banknya Bank Mandiri IDR. Pembayarannya. Metode bayarnya itu transfer bank. Tanggal bayarnya 10 konsultasi dari 19. Udah aku simpan. Next kita ke selanjutnya tanggal 11 Januari. 11 Januari perusahaan melakukan pemesanan pembelian kepada PT Mulia Abadi dengan detail berikut. Kursiba 250 pieces. Pertama ke pembelian, kedua ke pesanan pembelian. Cari pemasoknya itu, pemasoknya tadi tuh PT Mulia Abadi. Ini tanggal 11 2019 dari Kursibar sebanyak 250 pieces. Harganya 50.000. Kena PPN 10%. Lanjut. Habis itu kalau udah Nah, pertama kita ke tanggal 11 dulu, 11 Januari ini. Kita pilih dulu, masuk ke persediaan, terus barang dan jasa. Kan kursi, barangnya, kursi, jadi kita lanjut ke tanggal 11 Januari. Pertama ke pembelian, pesanan pembelian. Dari pilih masaknya itu PT Mulia Abadi tanggal 11.01.2019 kursi bar sebanyak 250 pieces. 50 pieces harganya 50.000. Kalau udah disimpan. Oh iya, alamatnya guys, jangan lupa. Sekarang wajib isi alamat. Klik simpan. Kalau udah, lanjut ke tanggal 12 Januari. Perusahaan menerima tagihan atas pesanan pembeliannya pada tanggal 11 Januari. Tanggal 12, pembelian. Faktur pembelian. Cari pemasoknya itu ke PT Mulia Abadi ya tadi. Tanggal 12.01.2019 ambil pesanan. Lanjut. Nomor fakturnya yang bisa diisi. Nomor fakturnya. Terus masuk ke sini.
masukin yang tadi uang mukanya 7.500.000. Jangan lupa gudangnya gudang depan, terus lanjut, terus pilih simpan. Next-nya kita ke tanggal 12 Januari lagi. Perusahaan meretur satu set kursi bar yang dibeli kepada PT Mulya Badi dengan faktur nomor faktur JAN 906. Kursi tersebut diretur karena cacat dan tidak bisa dijual kembali. Masuk ke pembelian, langsung retur pembelian. Cari pemasoknya tadi itu kita ke PT Mulya Badi. Terus 12.01.2019. Cari yang faktur JAN 906 ya. Terus diambil letaknya kursi bar, lanjut. Kuantitasnya dikurangin jadi 1 aja karena kita mau kurang 1 doang kan. Gudangnya udah tadi gudang depan. Terus kalau sudah, klik simpan. Next-nya kita ke tanggal 13 Januari. 13 Januari itu perusahaan melakukan pembelian secara tunai ke masuk umum dengan jalan berikut. Nah, sekarang kita buat item baru dulu. Ke persediaan, terus ke barang dan jasa. Cari meja. Nama mejanya itu meja kaca. Bahannya pilih pieces. Ininya per piecesnya itu harganya 375.000. PN-nya pilih 10%. Kalau udah kalau udah barang dan jasa, masuk ke pembelian, faktur pembelian. Cari pemasok umum. Pemasok umum tanggal 13.01.2019. Jadi ambil cari meja kaca. Pesan 100 pieces. Harganya 85.000. Gudangnya diambil dari gudang depan. Klik lanjut. Masukkan nomor fakturnya. Terus ke proses pembayaran. Kalau udah pilih banknya Bank Mandiri, IDR. Terus seterusnya jangan lupa tanggal bayarnya 13.01.2019. Habis itu metode bayarnya jangan lupa pakai transfer bank. Terus simpan. Kalau udah kita next ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 13 Januari juga. Perusahaan melunasi utang kepada PT Mulya Badi untuk nomor faktur IN IMA 9128. Pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri dengan nomor cek GR0098.
Masuk ke pembelian, langsung ke pembayaran pembelian. Terus pilih pemasoknya itu PT Mulia Abadi, banknya Bank Mandiri DR. Terus pilih ambil. Kita mau bayar yang INVMA itu ya. Terus bayarnya cuma 10 juta. Dibayar dengan menggunakan cek. Jangan lupa tanggal bayarnya 13.01.2019. Pembayaran. Oh, tanggal ceknya sampai tanggal ceknya itu 31 Januari 2019. 31/01/2019. Itu klik simpan. Next-nya ke tanggal 14 Januari. Bersangkutan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu. Gimana pembelian ini? Bisa menefaktur dan terlebih dahulu. Nah, terus juga di sini ada notnya juga, aktifkan fitur pembelian, terus tagihan di muka. Pertama ke perusahaan dulu, terus ke preferensi. Terus pilih fitur pembelian, tagihan di muka, checklist, terus klik simpan. Kalau disimpan, sama ke pembelian, faktur pembelian. Dari faktur CV Sumber Kayu. Untuk sumber kayu. Nah, ini kita save aja sebagai data baru. 14/01/2019. Pilih barangnya, kursi kerja 300, harganya 1.000. Terus ada diskon 15%. Lanjut, pilih kursi sampai 50 biji, harganya 80.000. Bank Mandiri. Kalau udah, nomor fakturnya dimasukkan. Terus tadi ini tagihan di muka, checklist, terus pilih ke pembayaran. Terus pilih banknya Bank Mandiri. Terus tanggal bayarnya jangan lupa tanggal 14/01/2019. Dihitung pembayarannya, itu dibayarnya dengan menggunakan transfer bank. Kalau sudah, klik sim. Next ke tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 15 Januari.
Perusahaan menerima atas pembelian barang tanggal 14 Januari dengan nomor SJ ke 1010 dengan mobil box. Masuk ke pembelian, terus ke penerimaan barang. Pilih pemasoknya tadi itu, karena kan tanggal 14 ya, caranya itu CV sumber kayu. Tanggalnya jangan lupa tanggal 15 2019. Terimanya ini. Terus pilih pilih tagihan di muka. Lanjut. Terus katanya mau pakai mobil box. Pengirimannya pakai mobil box. Terus gudangnya itu dari gudang depan. Dikirim ke gudang depan. Yes, kalau udah klik simpan. Lanjut, next ke tanggal 16. Nah, di perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 12 Januari, keberadaan CV sumber kayu dengan khusus dikarenakan barang dikeluarkan dari depan. Klaim ini dilakukan karena ada bagian kursi rusak yang santai. Tanggal 16 Januari, jadi pilih ke pilih ke pengaturan, terus ke verifikasi dulu. Terus ke fitur, masuk ke pembelian, klaim pemasok. Terus simpan. Terus kalau udah ke pembelian, klaim pemasok. Cari CV sumber kayu. Nah, tanggalnya tanggal 16/01/2019. Pilih itunya kursi tadi apa? Kursi santai ya. Kursi santai. Baik itu bisnis dikeluarkan dari gudang depan. Lanjut. Terus pilih info lainnya. Dikeluarkan karena bagian yang rusak. Lanjut. Kalau udah klik simpan. Next-nya tanggal 18 Januari. Perusahaan menerima informasi dari PT Simpanan rekening berikut dengan nomor rekening tersebut ke dalam akurat online. Tuh. Pertama, ke preferensi dulu. Terus masukkan ke akun perkiraan. Di situ masuk yang persediaan, masukkan beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan. Klik simpan. Terus kedua itu ke pembelian yang pemasok. Tipe klaimnya itu terima barang. Lanjut. Tanggalnya jangan lupa 17/01/2019. Kalau udah klik simpan. Next ya di tanggal 18 Januari.
Tadi masih tanggal 17 yang ini nih. Kita tanggal 17. Sekarang baru tanggal 18. Perusahaan menerima informasi pada setiap furniture. Pertama, ke pembelian, masuk. Terus pilih yang hijau ini. Terus cari PT Sentra Furniture. Terus ke pembelian, masukkan rekening banknya, nama banknya, Bank Mandiri. Nomor rekeningnya dimasukin. Atas nama PT Sentra. Lanjut. Terus kalau udah klik simpan. Kalau udah mas, lanjut ke tanggal 19. Perusahaan melunasi utang kepada PT Sentra nomor faktur FF 161287 sebesar 10 juta pada rekening yang transfer ke rekening bank. Sekarang buat akun baru dulu di kelebihan pembayaran. Di sini itu di buku besar. Terus ke akun perkiraan. Tipenya itu aset ledger lainnya. Nah, ini kita lanjut ke tanggal, tadi itu tanggal 19 kan. Nah, disuruh buat akun baru dulu, tipenya itu alter current asset dan nama akunnya kelebihan pembayaran. Namanya itu kelebihan pembayaran. Terus kode perkiraannya itu masukin aja 1703. Terus klik simpan. Kalau udah masuk ke pembelian. Pilih pemasoknya itu PT Sentra Furniture. Banknya itu Bank Mandiri IDR. Tanggal bayaran 19 ambil. Kita pilih yang SF. Lanjut. Sudah bayarnya. Transfer bank. Terus jangan lupa dipilih rekening banknya. Terus karena bayar itu 10 juta, ternyata kita bayar kan 10 juta. Masukin dulu bayarnya 10 juta. Nah, informasi diskonnya dipilih kelebihan pembayaran. Diskonnya itu diskonnya jadi minus 1 juta terus 50.000. Lanjut. Nilai pembayarannya ditulis. Kalau udah klik simpan. Nah, jadi kayak gini, terus klik simpan. Nah,
Nah, jadi kita masuk ke tanggal 19. Manufaktur. Nah, tadi kita udah bikin akun kelebihan pembayarannya. Terus selanjutnya itu ke pembelian, lanjut ke pembayaran pembelian. Terus pilih pemasoknya itu PT Setra Furniture, banknya Bank Mandiri, terus pilih ambil yang SF, lanjut ke mata bayar transfer bank, terus pilih ininya, informasi diskonnya itu kelebihan pembayaran diskonnya juga harus 50.000. Karena dari kan kita bayar mau 10 juta. Nah, bayarnya 10 juta nih, jadi kita masuk ke kelebihan pembayaran. Nah, jadi buat inbox 2019. Jadi diskonnya pakai minus. Tadi kan tanggal 19 itu kita udah bikin akun baru, itu kelebihan pembayaran. Terus sekarang ke pembayaran pembelian. Pilih pemasoknya PT Sentra Furniture, banknya Bank Mandiri IDR. Terus ambil yang SF ini, lanjut, masukin ininya 16/1/2015. Jadi pembayaran 200.000, lanjut. Terus pilih ininya, terus klik metode bayaran dulu guys, transfer bank, rekening banknya jangan lupa Mandiri. Terus habis itu klik simpan. Kalau udah, lanjut ke tanggal 21 Januari. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi berikut. Ke pembelian, faktur pembelian. Terus pilih pemasoknya itu pemasok umum. Pemasok umum. Tanggalnya jangan lupa tanggal 21/01/2019. Pilih barangnya itu meja bundar. Sebanyak 20 pieces. Harganya 100.000. Terus gudangnya dari gudang depan, lanjut. Nomor fakturnya jangan lupa. Tanggal pengirimannya deh. Tanggal pengiriman 21/1/2019. Kalau udah, pilih pembayaran.
banknya Bank Mandiri IDR, pembayarannya, terus jangan lupa masukin transfer bank 21/01/2016, klik simpan. Lanjut ke tanggal 22, perusahaan membuat PO pada PT Sintas Manager. Terus ke pembelian, lanjut ke besaran pembelian. Pilih PT Sentra Furniture. Tanggalnya 22/01/2019. Pilih masukkan meja bundar 20. Harganya 95.000. Terus kursi santai 30. Harganya 98.000. Lanjut. Tanggal diharapkan dapat terima tanggal 23 Januari 2019. Pengumuman 23/01/2019. Nah, kirimnya ini melalui DP 2 juta. Ini nah, terus lanjut kalau udah kayak gini, tuh tanggal 22 kita pilih proses, terus uang muka. Nah, terus jangan lupa tanggalnya diubah 22/01/2019. Terus uang mukanya dimasukin. Ganti kita DP-nya 2 juta aja. Kenapa pajak? Nomor fakturnya diisi aja karena nggak ada di soal. Jadi kita bikin sendiri. 2019. Kalau udah tanggal faktur pajaknya ini, proses terus pembayaran. Terus pilih banknya, Bank Mandiri IDR, pembayaran segini, 2021/2019. Kenapa? Terus masukin transfer bank. Namanya pilih deh, Mandiri. Itu klik simpan. Next, di tanggal selanjutnya, yaitu di tanggal 23. Perusahaan menerima barang di desain PT Standar Furniture pada tanggal 25 Januari, namun barang tersebut diterima hanya sebagian, yaitu meja bundar hanya 20 pieces aja. Pertama ke pembelian, terus penerimaan barang. Pilihnya pemasok PT Sentra Furniture. Tanggalnya 23/01/2019. Nomor terimanya 6675. Ambil pesanan.
bagian di muka. Pasangan yang meja bundar aja, karena kita baru yang sebagian aja, jadi meja bundar doang. Buat datang, lanjut, masukkan dari gelang depan, lanjut menggunakan mobil box, di situ klik simpan. Selanjutnya tanggal 24 Januari. 24 Januari, perusahaan menerima sisa barang yang dipesan pada Center Furniture pada tanggal 22 Januari. Informasinya itu nama pembelian, penerimaan barang, habis itu cari pemasoknya, PT Central Furniture, terus tanggalnya jangan lupa tanggal 24.01.2016. Itu nomor terimanya 630. Pilih ambil, pilih pesanan, terus pilih lanjut. Pengirimannya dengan mobil box. Udah, klik simpan. Tanggal selanjutnya, tanggal 25 Januari, perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima pada Center Furniture. Ke pembelian, ke faktur pembelian. Pilih PT Central Furniture, tanggalnya masukin tanggal 25/01/2019. Ambil pesanan, penerimaan barang, masukin dulu yang tanggal 23/01/24 ini dulu, baru yang ini. Lanjut, kalau udah nomor fakturnya itu INV Sentra 23. Kalau udah klik simpan. Lanjut ke tanggal 26 Januari, perusahaan melakukan pembelian kepada sumber kaya, di mana pembelian ini perusahaan manufaktur dan melunasi terlebih dahulu, kemudian barang baru dikirim setelahnya. Notnya itu coba ke preferensi, coba lihat fitur dulu, fitur pembelian. Bagian di muka udah di checklist nih, jadi kita simpan aja. Nah, terus ke pembelian, ke faktur pembelian. Pilih pemasoknya CC sumber kayu. Tanggalnya tanggal 25/01/2019. Pilih ambil. Pilih barangnya meja bundar 50 pieces. Harganya 110.000.
Lanjut, terus cari meja persegi 50, harganya. Terus cari lagi meja kaca 50, harganya 85.000. Lanjut. Nah, terus faktur pembeliannya jangan lupa. Faktur pembeliannya ini terus checklist tagihan di muka. Mendapatkan diskon. Diskon dapat 1.250.000. Sebenarnya dengan menggunakan cek. Proses dulu guys. Terus langsung proses pembayaran. Nah, terus baru pilih banknya, Bank Mandiri IDR. Pilih pembayarannya. Metodenya dengan menggunakan cek. Itu 06/12/2015. Ntar bayarnya jangan lupa 2/2019. Nah, kalau udah diskonnya kan dapat 1.250.000. Nah, tadi tuh udah dapet diskon yang ini di faktur pembelian kan. Coba kita tanya dulu. Di awal tuh diskonnya udah dimasukin kan. Lihat dulu ya. Udah sudah 250. Kalau udah barang pembelian, habis itu klik simpan. Next ke tanggal 27. Perusahaan menerima barang atas pembelian sumber kayu pada tanggal 25 Januari dengan mobil box dan dimasukin ke gudang depan. Masuk ke pembelian, terus penerimaan barang. Dari pemasok, CV sumber kayu, tanggalnya tanggal 26/01/2019. Nomor terimanya itu kita ambil dulu. Jadi nomornya dengan nomor nah, terus ini tanggal 26, nomor terimanya itu kita pilih di tanggal 26-nya. Tanggal 27, sekarang tanggal 26 ini. Klik ambil. Bagian di muka, terus klik lanjut. Kemudian dengan mobil box. Terus itu klik simpan. Kita selanjutnya ke transaksi terakhir tanggal 20
Tanggal 28. Melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut. Nah, kata kita disuruh ke barang dan jasa. Nah, sebelum ke barang dan jasa itu kita ke kategori barang. Sediakan kategori barang, pilih namanya masukin kursi, terus klik simpan. Kalau udah, nah tuh, jadi kita masuk umum, namanya kursi kaca. Nah, kita disuruh bikin nama barangnya dulu, namanya kursi kaca. Persediaan barang dan jasa. Terus pilih kategori barangnya itu kursi. Nama barangnya kursi kaca. Tipenya pilih pieces. Jual pembeliannya harganya itu 290.000. Masukin PPN-nya jangan lupa. Terus kalau udah, klik simpan. Lanjut ke pembelian, ke faktur pembelian. Pilih pemasoknya, pemasok umum. Pemasok umum tanggal 28/01/2019. Pilih barangnya kursi kaca sebanyak 100 pieces. Harganya 72.000. Gudangnya gudang depan. Lanjut. Terus pilih ini, nomor fakturnya diisi. Nomor faktur itu 123. Kalau udah ke proses pembayaran. Pembayaran, masukin bayarannya pakai Bank Mandiri, IDR. Bayarnya transfer bank. Tanggal bayarnya ditulis 8/01/2019. Habis itu klik simpan. Selesai. Itu dia transaksi fitur pembelian sampai tanggal 28 Januari 2019. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.